Oke, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bung Pais di channel yang berbahagia. Salam sukses, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bicara sedikit ya di kesempatan yang singkat ini dari posisi Maharaja ini kita akan omon-omon sedikit ya. Sahabat-sahabat sekalian, detik-detik kehancuran agen-agen Shopee itu dari depan mata ya. Kita tahu seperti yang saya pernah bahas bahwa Shopee itu menggunakan channeling kerjasama dengan PT Wahana. Wahana membentuk PT Wow, kurang lebih seperti itu. Apapun alasan layer-layer di belakang itu, ya silakan ya, kita nggak mau menganalisis ya itu ya. Tapi silakan berpikir kalau orang-orang yang bermain di dunia-dunia ya mungkin pajakan, mungkin di dunia-dunia dan sebagainya, cangkang perusahaan atau sebagainya, itu silakan. Tetapi kali ini ya, analisis kita ini ya tentang kehancuran agen-agen itu, pertama data yang ingin kita sampaikan dulu ya. Jadi untuk menganalisis itu pertama, kalau ada data maka datanya harus yang kita kemukakan. Tapi kalau tidak ada data maka logiknya yang harus kita kemukakan. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya bahwa saya ingin menyampaikan bahwa data yang pertama bahwa dia bekerja sama di bawah PT Wow ya. Nah, yang paling penting adalah Wow ini kan posisinya di press juga sama Shopee ini ya, karena sebenarnya bukan di Shopee aja, tetapi di semua jasa kirim itu lagi mengalami pressure terhadap SLA ya. Tetapi kadang-kadang kan tidak realistis ya, tidak realistis atau tidak membaca lapangan. Itu yang terjadi di hampir semua jasa kirim ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam arti kata misalnya begini ya, yang ingin saya sampaikan misalnya ya, kita di pick up ya jam 4. Setelah itu paket kita bagaimana setelahnya? Sedangkan di jam 4 sampai jam 9 itu atau jam 8 kita buka itu nggak ada ketentuan orang itu bakal datang. Akhirnya paket itu menjadi paket nginap. Nah, paket nginap ini kan poin bagi Wow untuk mengajar Anda ya, karena Anda dianggap melanggar ya kan. Dalam sistem itu kan reasonable itu nggak diperlukan ya, saya kasih tahu ya, reasonable itu nggak diperlukan. Jadi dalam sistem itu kacamata kuda ya, kalau Anda melanggar ya melanggar aja. Paket nginap apapun alasan Anda, mau meninggal pun Anda, itu pokoknya yang penting paket nginap ya. Nggak dijemput pun paket nginap, walaupun kita udah sampaikan tetap kita yang salah, karena nggak ada proses banding, proses sebagainya. Karena prinsip yang mereka gunakan adalah you numpang di sini, ya lu ikutin kemauan gua. You nggak mau, ya out dari tempat gua. Nah, ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang gede ya. Padahal agen-agen itu ada ya, kita harus melihat klausalnya. Ada yang memang yang melakukan fraud, ada yang memang melanggar, tapi ada juga yang memang tulus. Nah, makanya ini benang merahnya harus ditarik. Itu pertama, paket inap. Terus yang akan menghajar kita itu kan paket kalau hilang denda ya, itu kan risknya tinggi ya. Kalau paket nggak Anda dorong ke gudang, di gudang kalau nggak mungkin kan ownernya turun ya, dan nggak mungkin juga anak buah Anda seorang yang luar biasa, Anda mampu gaji orang berapa? Kalau Anda agen dari 300 perak Anda kumpulin, nggak mungkin Anda bisa gaji orang 2,5 sampai 3 juta ya. 1,5 itu udah umum Anda gaji ya. Dan itu realitas ya. Kenapa? Karena effort yang mereka berikan kepada Anda itu kan cuma 300 perak. Sedangkan barang itu misalnya 1 juta, berapa ribu persen yang harus Anda ganti? Sebenarnya ini ya udah unrational ya, irasional. Tetapi ini yang memang harus dilakukan ya. Kalau you pada kita pada ini nggak ada pilihan lain atau nggak ada kerjaan lain.
atau nggak ada kerjaan yang lebih baik. Kalau ada kerjaan yang lebih baik, ngapain saya ngerjain 300 perak? Kan begitu logiknya. Tetapi itulah yang terjadi sekarang. Ya, semuanya itu dimanfaatkan, dipresur oleh capital, sehingga you mau you kerjain, you nggak mau akan ada orang lain yang ngerjain. Sesederhana itu, supply melimpah. Ini kan sesederhana teori-teori demand ya. Kalau Anda pernah sekolah mungkin S3 ekonomi, Anda paham dengan teori demand itu selesai semuanya ya. Nah, yang keempat mungkin lagi ya, ada Anda banyak bermain ya orang ya, bermain dengan kurir-kurir ngambil, Anda beli lapak, dan itu kan banyak terjadi ya kan. Dan selanjutnya apa ya itu ya, Anda juga ngambil, kan dia ada bakal area nanti ya, Anda akan ngambil paket yang di luar misalnya sampai 20 kilo, 30 kilo, atau 15 kilo, atau 10 kilo dari Anda. Itu juga akan dipermasalahkan nantinya ya. Sahabat-sahabat sekalian, sehingga apa? Ya, sehingga kedepannya ini ya kan, bisnis itu kan, bisnis atau usaha itu kan yang paling utama kan dia bisa mengcover biaya-biaya operasional. Lah kalau dengan paketnya sedikit, komisinya dikit, otomatis dia akan nggak bisa mengcover operasionalnya, sehingga bisnis ini memang nggak bisa dibikin di pressure untuk bikin gede oleh pembuat kebijakan ini ya, sehingga Anda itu nggak boleh dibonsai terus, mau gede dipotong, mau gede dipotong ya, dikasih limited, pada akhirnya Anda akan di freeze atau di disable akun Anda. Nah sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi inilah fakta yang saya sampaikan. Berat ya misalnya di freeze, Anda minta dibukakan kepada wow juga nggak punya kemampuan kan, dia juga numpang sama Shopee kan. Nah ini yang terjadi ya. Belum lagi klausal yang pernah saya temukan itu kan, saya bercerita dengan teman saya dan sebagainya, itu antara sistem Shopee yang di wow dengan sistem frontnya itu ada lagi sistem namanya JSON script yang bisa saja berbeda dan bisa saja loncat dari semua ini. Ini nggak perlu saya sampaikan ya, karena akan berbahaya bagi Shopee kalau saya sampaikan, dan itu udah kita buktikan, dan memang sistemnya seperti itulah. Ada JSON script yang bisa merugikan kita, bisa merugikan customer ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi tetap ya, dalam bisnis itu kalau kita masih cuan ya silakan, tetapi kalau kita masih bergantung di situ tetap nggak bisa, karena di Shopee ini atau di jasa-jasa kirim ini pembayaran makin lama bukan makin mahal tapi makin murah. Sedangkan kita tahu ya, kita usaha, kita butuh ruko, kita butuh listrik, kita butuh data, kita butuh orang yang mengerjakan ya kan. Kalau itu nggak cukup, tentu ini akan jadi bisnis sampingan, dan nggak ada bisnis sampingan itu yang bisa berkembang dengan baik, dan pada akhirnya agen-agen akan tutup. Thank you ya. Tutup dalam arti kata mengundurkan diri atau di disable akunnya. Thank you dari Bung Pais.